Selamat pagi semuanya. Gimana? Udah sarapan belum? Ini kalau di sini di pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, waktu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Waktunya aku buat kasih apa ya? Buat kasih tahu dailyku saat siaran pagi ini. Seperti biasa, karena dapatnya siaran pagi dan partner Yulia satu shift sedang libur, jadi otomatis aku yang gantikan. Jadi nanti aku siaran dari jam 5.30 pagi sampai nanti jam 2 siang. Tapi siarannya sampai jam 12 siang aja. Karena piket absensinya sampai jam 2 siang, tapi siarannya sampai jam 12 siang. Nantikan keseruannya sampai selesai ya. Dan untuk saat ini seperti biasa di pukul 6.20 nanti start baca berita. Kalian ikuti aku baca berita ya, karena informasinya sangat beragam. Tentu informasi dari lokal Kabupaten Tuban. Untuk hari ini informasinya terkait dengan PPKM level 2, kegiatan seni budaya perhotelan hingga hiburan kembali dibuka. Lalu juga ada, meski telah dibuka, Dispabut Pora ingatkan masyarakat tidak melonggarkan 5M. Ada lagi, pekerja seni Kabupaten Tuban sambut gembira PPKM level 2. Lalu disambut dengan relawan TIK Tuban, sabet penghargaan pengelola website terbaik. Keren. Serta juga ada Polsek Semanding selidiki kasus pencurian 149 unit tab di SMP Negeri 1 Semanding. Wah, ini penasaran, nanti didengarkan, disimak ya informasinya. Ada juga dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan minus 5,85%. Dan yang terakhir ada pasca temuan penyelundupan obat terlarang, Lapas Tuban perketat keamanan. Nah, aku tak prepare dulu, habis prepare sekitar 2 menitan kita eksekusi baca berita. Masjid Bumi Wali Tuban. Inilah 94,6 Radio Suara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 94,6 Radio Pradia Suara FM. Inilah radio Anda, komunikasi lancar, informasi benar. Kembali program Info Pagi hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Kamis 2 September 2021 bersama saya Yulia. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk menemani pagi Anda selama 1 jam ke depan, dan berikut informasi selengkapnya. Kabupaten Tuban mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 masuk pada pemberlakuan PPKM level 2. Adapun beberapa kegiatan seni budaya dan hiburan boleh kembali beroperasi. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Tuban, Sulistiadi menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang berlaku sejak tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 mendatang. Isinya untuk kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, usaha hiburan, kegiatan hajatan, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan diizinkan dibuka paling banyak 50% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Minimal 5M serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk kegiatan resepsi pernikahan atau pertemuan lainnya, diatur pelaksanaannya dengan pembatasan maksimal 50 undangan dan tidak menyediakan makan, minum secara prasmanan. Selain itu juga harus memiliki perizinan kegiatan dari Satgas COVID-19 tempat atau pertimbangan OPD dan instansi yang berwenang. Untuk usaha hiburan, jam operasional sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan restoran dan hotel, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan,
rumah makan, restoran, kafe, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan atau mall, aturannya makanan atau minuman di tempat paling banyak 50% kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit. Pembatasan jam operasional sampai dengan jam 9 malam dan penerapan protokol kesehatan yang ketat minimal 5M. Untuk usaha perhotelan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat atau minimal 5M. Untuk fasilitas umum, area publik, taman umum dan usaha daya tarik wisata termasuk wisata alam, budaya dan wisata buatan diizinkan dibuka paling banyak 25% dari kapasitas. Adapun penerapan protokol kesehatan yang ketat minimal 5M serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Meski telah membuka kembali wisata tempat hiburan, sarana publik hingga mengizinkan menggelar hajatan, Pemkab mengingatkan masyarakat agar tetap patuh pada protokol kesehatan. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tuban, Sulistiadi mengingatkan, meskipun Tuban telah menjalankan PPKM level 2, hal tersebut tidak berarti ada kelonggaran dari sisi penerapan protokol kesehatan. Sebaliknya, dengan disiplin protokol kesehatan, Tuban mampu menurunkan level PPKM hingga ke level 2. Untuk itu, Didit mengingatkan agar masyarakat selalu taat prokes saat beraktivitas di luar rumah. Saat ini masyarakat harus menerima kenyataan jika harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Kewaspadaan akan penularan virus mematikan ini tidak boleh kendor. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan juga air, mengalir, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Dengan adanya keinginan kita bersama dituruti oleh pemerintah ya, karena sudah level 2 maka kita tetap waspada walaupun kita diperbolehkan, tetapi paling tidak syarat-syaratnya harus ditaati. Misalnya prosesnya 5M ini harus dilalui, kemudian kita nggak usah bingung ya, yang penting itu 3M itu dituruti, pakai masker, cuci tangan, jangan ambil kerumunan, itu insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi jangan kok terus begitu dilonggarkan level 2 terus nggak maskeran. Nah ini kan juga membahayakan karena kondisinya masih dalam pelaksanaan. Seperti ini kan kita harus hidup berdampingan dengan COVID, Mbak. Di sisi lain, setelah melalui proses panjang PPKM darurat hingga masuk pada PPKM level 2, para pekerja seni Kabupaten Tuban akhirnya dapat tersenyum lega perihal adanya izin pentas meskipun masih dibatasi dan wajib mematuhi prokes. Para pekerja seni khususnya seni pertunjukan seperti wayang kulit serta seni hiburan lain benar-benar tidak bisa mencari nafkah selama 2 bulan terakhir, termasuk pekerja terop dan juga sound system. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Narus, pelaku seni pedalangan Tuban, Buntas Pradoto, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sangat bersyukur perihal adanya izin untuk menggelar pentas dan hajatan lagi, meskipun masih dengan banyak pembatasan dan protokol kesehatan. Setelah melewati proses panjang dengan mediasi serta upaya komunikasi dengan para pemangku kebijakan, juga berkat upaya maksimal pemerintah dan masyarakat yang kooperatif, sehingga Tuban bisa menjadi zona kuning dan ditetapkan PPKM level 2. Di Kabupaten Tuban masih banyak pelaku seni yang menggantungkan hidupnya hanya dari berkesenian, sehingga adanya izin pentas meskipun sangat terbatas sudah seperti angin segar bagi mereka. Mungkin saya selain juga mungkin perwakilan dari salah satu organisasi seni ya yang Tuban atau Pepadi Persatuan Pedagang Tuban. Selain itu saya juga sendiri adalah pelaku di bidang kesenian, salah satu bidang kesenian juga. Kalau saya pribadi ya sangat mengapresiasi sekali, berterima kasih dan alhamdulillah Tuban sudah level 2 dan setidaknya saya pribadi, teman-teman semuanya para pelaku seni bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Dan saya sangat
punya banyak tapi akarnya SE sebagai kader yang sudah turun ke sampai mereka sampaikan dia itu sangat membantu untuk meyakinkan masyarakat atau Sementara itu, Festival TIK Nasional 2021 di Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi RTIK Indonesia pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 2021 resmi dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Agenda Festik yang merupakan agenda rutin setiap tahun tersebut merupakan Festik ke-10 dengan tuan rumah Bali secara daring dan luring yang sebelumnya pada tahun 2020 diselenggarakan di Surabaya secara daring karena pandemi. Kegiatan yang terpusat di salah satu hotel di daerah Denpasar, Bali tersebut diikuti oleh peserta terbatas karena tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ketat guna mencegah penyebaran COVID-19. Dari banyak rangkaian kegiatan yang dijadwalkan, salah satu kegiatan yang ditunggu relawan TIK se-Indonesia adalah Anugerah Tahunan Relawan TIK Indonesia. Ketua RTIK Tuban Afrizal Rizkila mengatakan, RTIK Tuban meraih penghargaan kategori pengelola website terbaik. Ini merupakan wujud eksistensi RTIK Tuban yang diakui oleh pengurus pusat. Pihaknya berharap dengan penghargaan ini bisa menjadi motivasi RTIK Tuban dalam kiprah di masyarakat, baik dalam pendampingan literasi digital atau kegiatan lainnya. Dalam kegiatan Festik tahun ini, pihaknya mendelegasikan 6 perwakilan pengurus dan anggota RTIK Tuban, di mana selama kegiatan di Bali akan melaksanakan literasi digital yang bekerja sama dengan 50 sekolah dan 10 desa di Bali yang dikemas dalam loka karya maupun webinar. Ketua Relawan TIK Indonesia, Fajar Eridianto, dalam keterangannya mengatakan, Anugerah Tahunan Relawan TIK Indonesia adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Relawan TIK Indonesia dan diberikan kepada masyarakat, komunitas, akademisi, pemerintah, pelaku usaha, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus komisariat Relawan TIK di seluruh Indonesia atas kontribusinya dalam percepatan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Kami atas nama Relawan TIK merasa terharu atas anugerah yang diberikan oleh Relawan TIK Indonesia atas prestasi yang sudah didapat, bahwa Relawan TIK Tuban bisa dipercaya meraih penghargaan Anugerah Relawan TIK Indonesia kategori pengelola website terbaik. Semoga ini bisa menjadi penyemangat kita untuk berkiprah di Tuban, khususnya dalam literasi digital untuk masyarakat. Ada 7 kategori penghargaan, masing-masing kategori tata kelola organisasi atau khusus relawan TIK, kategori pengelola sosial media terbaik, kategori pengelola website terbaik, kategori program pemberdayaan desa, kategori program pendampingan UMKM, kategori program edukasi literasi digital masyarakat, dan kategori program penanggulangan COVID-19. Untuk diketahui, usai Festik Nasional 2021 akan dilanjutkan dengan gelaran Southeast Asia Internet Governance Forum yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali pada 1 sampai dengan 2 September 2021. Sementara itu, Kepolisian Sektor Semanding Polres Tuban tengah menyelidiki kasus pencurian tablet merek Samsung Galaxy Tab A sebanyak 149 unit di SMP Negeri 1 Semanding, Tuban. Kasus bermula dari adanya laporan tentang kejadian perkara pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang-barang milik SMP Negeri 1 Semanding berupa 149 unit tablet merek Samsung Galaxy Tab A warna hitam yang terjadi di dalam ruang laboratorium komputer SMP Negeri 1 Semanding. Kapolsek Semanding, Ibtu Carito mengatakan, setelah menerima laporan dari Kepala SMP Negeri 1 Semanding, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Disampaikan sementara ini ada 2 saksi yang sudah diminta keterangan, yaitu inisial TBS, PNS pengelola Sarpras SMP Negeri 1 Semanding, dan penjaga malam SMP Negeri 1 Semanding. Carito menjelaskan, diketahui pada hari Senin 30 Agustus 2021, sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, saksi TBS masuk ke dalam ruang laboratorium komputer dengan maksud untuk menyimpan sebuah laptop ke almari atau etalase kaca. Saat menaruh laptop tersebut, saksi melihat ada beberapa dashbook tablet merek Samsung Galaxy Tab A yang posisinya tidak teratur atau berubah posisi, dan saksi juga melihat tumpukan dashbook yang masing-masing berisi tablet jumlahnya berkurang. Saat itu, saksi mengira bahwa beberapa jumlah tablet tersebut dipergunakan oleh siswa, dikarenakan kepala sekolah pada hari tersebut tidak berada di sekolah. Esoknya, pada hari Selasa 31 Agustus 2021, saksi mempertanyakan tentang tablet tersebut pada kepala sekolah SMP Negeri 1 Semanding. Namun, kepala sekolah menjelaskan bahwa tidak ada siswa yang meminjam maupun mempergunakan tablet-tablet yang berada di ruangan tersebut. Mengetahui hal itu, saksi bersama kepala sekolah dengan dibantu oleh beberapa guru lainnya mengecek secara pasti ada berapa unit tablet yang hilang. Setelah dicek, ternyata ada sebanyak 149 unit tablet merek Samsung Galaxy Tab A beserta keseluruhan dashbooknya hilang akibat dicuri oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Ditambahkan, dalam kejadian tersebut tidak terjadi kerusakan pada gembok kunci yang mengunci pintu utama ruang laboratorium komputer. Dengan terjadinya kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 1 Semanding mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp296.510.000 dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kapolsek menerangkan jika saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus. Sejumlah saksi lain juga masih akan diperiksa untuk pengembangan. Informasi awal itu kan ada perbaikan ruangan dan kuncinya itu ada yang megang, di antaranya tukang itu dan yang punya ini. Jadi kita masih tidak bisa juga menduga-duga ya. Sebelum hasil penyelidikan nanti valid baru kita adakan. Kita juga bekerja sama dengan doser Polres Tuban juga. Tukang sama ini pemegang kunci, ini penjaga sekolahnya. Ini sudah hari ini didatangkan. Kemarin itu itu yang diperiksa. Tapi kemungkinan ada kerusakan apapun yang di ruangan. Iya, enggak ada. Makanya apanya? Nah, sudah mulai 50%. Makanya ditanyakan barangkali ada sisa minjam. Bilangnya nggak tahu. Tahu baru kemarin. Tanggal berapa gitu baru dia masih mengecek sekitar tanggal 18. Kemarin katanya masih ada, tapi kita tidak bisa memastikan juga. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tuban membawa dampak bagi masyarakat, utamanya pada sektor ekonomi makro. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Tuban, Eko Mardiana. Eko Mardiana menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga pertengahan 2021 mengalami penurunan sebesar minus 5,85%. Angka tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tahun 2019 sampai 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 5,14%. Kondisi tersebut disebabkan karena sektor industri dan pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tuban mengalami penurunan yang cukup dalam. Mardiana mengungkapkan apabila mengabaikan sektor industri dan pengolahan, pertumbuhan ekonomi hanya akan turun kurang lebih 2%. Pertumbuhan ekonomi yang menurun tidak hanya dialami Kabupaten Tuban saja, tetapi juga daerah lain secara nasional. Meski demikian, sektor informasi dan telekomunikasi mengalami kenaikan sebesar 8,88% dan sektor jasa kesehatan naik sebesar 8,70%. Pandemi COVID-19 juga memukul sisi rumah tangga berupa persentase penduduk miskin bertambah. Pada tahun 2019 sebesar 14,58% menjadi 15,91% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya PHK dan pembatasan operasional beberapa aspek penggerak ekonomi.
Sebagai bentuk kompensasi, pemerintah mengeluarkan sejumlah bantuan, di antaranya bansos, bantuan tunai, subsidi listrik, bantuan untuk UMKM, maupun relaksasi perbankan. Pertumbuhan ekonomi yang minus dikhawatirkan menyebabkan terjadinya inflasi. Tercatat pada bulan Juli 2021, terjadi inflasi di Kabupaten Tuban sebesar 1,49% year on year. Eka Mardiana menerangkan, tinggi rendahnya inflasi disebabkan dua faktor utama, yaitu keberhasilan Pemkab dalam mengendalikan inflasi dan kemampuan atau daya beli masyarakat. Jadi pada tahun 2020, hitungan kita ya, pertumbuhan ekonomi kita terjadi penurunan. Penurunannya sebesar minus 5,85%. Sementara tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih positif 5,14%. Jadi memang turunnya agak dalam gitu ya. Namun demikian sebenarnya bukan Kabupaten Tuban saja, provinsi juga turun minus ya. Provinsi minus 2,39%, nasional juga mengalami minus. Jadi semua kabupaten kota mengalami minus pertumbuhan ekonominya gitu. Kalau melihat struktur ekonomi Tuban, jadi postur ekonominya Tuban itu, kita tahu semua bahwa industri semen kan mendominasi ekonomi Tuban. Sumbangannya besar terhadap ekonomi Tuban untuk industri semen itu gitu. Yang kedua pertanian, sumbangannya pertanian nomor 2, pertama industri nomor 1 gitu. Dua yang selebihnya perdagangan dan seterusnya, demikian seperti itu. Jadi begitu kemarin adanya pandemi, kita tahu semua ya pembatasan ekonomi, semua aktivitas ekonomi mengalami penurunan termasuk konstruksi. Kita tahu kan bahan baku konstruksi adalah semen di antaranya, sehingga itu tadi permintaannya juga berkurang, tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya gitu ya, sehingga mengganggu, sehingga produksi juga mengalami penurunan gitu. Penurunannya cukup dalam, itu yang menyebabkan sehingga Tuban menyebabkan minus sampai minus 5,85%. Tapi kalau misalnya tidak dihitung dengan semen, jadi semen penyebab dalamnya semakin dalam itu semen penyebabnya. Tapi tanpa semen, tanpa industrinya semen gitu, kita minusnya masih minus lumayan kecil, rata-rata sama dengan kabupaten yang lain, masih minus 2% kalau tanpa semen gitu. Karena dengan semen. Menyikapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski menginstruksikan kepada tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kabupaten Tuban untuk segera menyusun langkah dan menetapkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuannya menekan dan mengendalikan inflasi. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban memperketat penjagaan dan keamanan di lingkungan lapas tempat. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar kejadian penyelundupan obat terlarang yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang. Kalapas Tuban Siswarno saat dikonfirmasi mengatakan, sebagai antisipasi pihaknya telah menambah pemasangan CCTV dan juga menerapkan sistem keamanan deteksi dini. Selanjutnya, pihak lapas juga bersinergi dan meminimalisir gangguan keamanan serta ketertiban dengan cara pendekatan emosional kepada para WBB. Tujuannya untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan lapas Tuban. Selain itu, setelah kejadian beberapa waktu lalu, layanan penitipan barang juga lebih diperketat dan juga dibatasi. Pemeriksaan terhadap barang titipan dilakukan lebih jeli dan juga teliti. Siswarno menambahkan, sebagai antisipasi pihaknya juga melakukan peningkatan razia secara rutin sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, serta melakukan razia besar bersama 1 kali dalam 1 bulan. Diketahui saat ini lapas Tuban diisi oleh sebanyak 394 orang WBB, di mana sebanyak 50% adalah napi kasus narkoba. Untuk antisipasi, kita sudah pasang CCTV dan kita sudah terapkan deteksi dini, Mas. Deteksi dini yang pertama, kedua sinergi dengan APH, yang ketiga berantas narkoba. Itu perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, perintah langsung. Upaya peningkatan keamanan kita dengan meminimalisir gangguan keamanan ketertiban dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga binaan. Untuk kunjungan kan tidak ada, namun untuk layanan penitipan barang itu tetap ada. Namun dengan adanya kejadian kemarin, kita lebih waspada lagi dalam artian lebih teliti, lebih jeli dalam memeriksa barang bawaan yang dititipkan.
Dan pendengar, kini saatnya Anda menyimak informasi perakiraan cuaca untuk daerah Tuban dan sekitarnya. Informasi akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya. Selamat pagi para pendengar radio Pradia Suara FM dimanapun Anda berada. Saya Putri Permatasani dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini Kamis tanggal 2 September 2021. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tuban diperkirakan cerah kecuali wilayah Kecamatan Bancar, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, Kerep, Singgahan, dan Tambak Boyo. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tuban diperkirakan cerah. Sedangkan pada malam hari, di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tuban diperkirakan cerah kecuali wilayah Kecamatan Bancar, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, Kerep, Singgahan, dan Tambak Boyo. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Tuban pada umumnya cerah. Suhu udara pada hari ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan arah angin bergerak dari arah timur berkecepatan 30 km per jam, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Tuban pada hari ini mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Perlu diwaspadai adanya tinggi gelombang dengan kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan utara Tuban hingga Lamongan. Sedangkan waktu terbit informasi matahari mulai pukul 5:32 waktu Indonesia Barat dan waktu terbenam matahari pada pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar radio Pradia Suara FM. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat. Baiklah pendengar, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Info Pagi untuk edisi Kamis 2 September 2021. Saya Yulia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I light a candle to. Nah, itu tadi tentunya semuanya eksekusi baca berita pada pagi hari ini. Nah, gimana kalian pengen jadi penyiar radio juga? Selalu kepoin channel aku, Yulia Utari. Ada banyak tips ya, ada beberapa trik. Nah, sebagai seorang penyiar radio, semoga kalian sukses, semangat untuk kerjanya dan happy selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Untuk saat ini aku nggak pakai masker karena nggak ada orang. Penyiar pagi tuh enaknya sepi, nggak ada orang, jadi udara masih asri. Tapi harus pakai masker selalu. Bye bye, see you next time.